Masyarakat Tionghoa sudah menyebar ribuan tahun, bahkan telah ada di Nusantara yang kelak kemudian kita kenal dengan Indonesia. Jejak-jejak sejarah ini dapat kita lihat dari adanya kelenteng-kelenteng tertua yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang merupakan rumah ibadat agama Konghucu. Penyebaran ini pun sudah sekian lama. Demikian pula penyebaran agama Konghucu yang merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Umat agama Konghucu kemudian dalam jejak-jejak sejarahnya, di dalam dokumentasi sejarahnya, kemudian dapat dilihat di Batavia adanya Suyuan atau suatu tempat untuk belajar agama Konghucu dalam berbagai bahasa di Batavia yang sekarang kita kenal daerahnya Suyuan itu yang disebut dengan Mingcheng Suyuan namanya, ada di daerah Glodok, persis di belakang benteng Kim Tek I atau Chin De Yuan. Pada tahun 1779 inilah Mingcheng Suyuan ada. Orang mulai mengenal agama Konghucu itu dipelajari di Batavia oleh masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu. Kemudian ratusan tahun kemudian mulai diterjemahkan kitab-kitab suci agama Konghucu, baik kitab Sesu dan kemudian belakangan Wujing. Nah, dari sinilah kemudian menyebar begitu cepat hingga pada tahun 1900 berdiri suatu organisasi yang namanya Tionghoa Huiguan atau Tsunghua Hui. Ini adalah organisasi yang didirikan masyarakat Tionghoa yang ada di Batavia, di Hindia Belanda, yang sekarang di Jakarta, kemudian menyebar ke berbagai daerah Nusantara untuk memurnikan kembali agama Konghucu, untuk pendidikan agama Konghucu maupun pendidikan masyarakat Tionghoa, untuk tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Agama Konghucu kemudian terus dipelajari hingga pada tahun 1918 banyak kemudian lahir majelis-majelis agama Konghucu di berbagai daerah. Contohnya di Solo 1918 ada Kong Jiao Hui atau Kong Pao Hui. Kemudian di Cirebon, Makassar, Surabaya dan sebagainya. Hingga pada tahun 1923 di Yogyakarta berdirilah majelis agama Konghucu yang disebut dengan Tionghoa Kong Jiao atau Kong Kao Hui, Kong Jiao Chong Hui atau Kong Kao Kong Hua Hui. Ini adalah organisasi lembaga majelis agama Konghucu di Nusantara yang belum memakai nama Indonesia, yang kelak kemudian menjadi Matakin yang ada ditambahkan Yini atau Indonesia. Dari sinilah kemudian majelis agama Konghucu mengajarkan ke berbagai umatnya di pelosok-pelosok daerah di Nusantara. Jadi jauh sebelum Republik Indonesia merdeka sudah ada majelis-majelis agama Konghucu di berbagai daerah dan bahkan majelis tinggi seluruh Nusantara yang kita sebut Kong Jiao Chong Hui. Nah, perayaan Tahun Baru Imlek merupakan salah satu hari raya keagamaan Konghucu. Itu marak dirayakan di mana-mana, termasuk di Batavia. Dari sinilah kemudian terus menjadi perayaan yang semarak sampai rangkaiannya Cap Gome, Gotong Tua Tekong dan sebagainya ketika 15 hari sesudah perayaan Tahun Baru Imlek. Pada saat pendudukan Jepang, majelis-majelis agama Konghucu ini tidak aktif atau dilarang oleh pemerintah Jepang yang ada di Nusantara. Ketika Indonesia merdeka, maka 1 tahun sesudah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno di tahun 1946 mengeluarkan penetapan hari-hari raya keagamaan. Salah satunya bagi masyarakat Tionghoa yang dinilai beragama Konghucu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 OEM 1946. Ada 4 hari raya bagi umat Konghucu, yaitu perayaan Tahun Baru Imlek, hari lahir Nabi Agung Konghucu, wafat Nabi Agung Konghucu, dan Qingming atau Qingming, ziarah ke kuburan. Jadi pada tahun 1946
negara telah mengakui perayaan Tahun Baru Imlek sebagai hari raya agama Konghucu. Ini yang tidak banyak orang ketahui. Perhitungannya juga jelas. Dari usia kelahiran Nabi Agung Konghucu 551 tahun ditambah tahun Masehi, maka setiap tahun ada nama yang atau angka yang tepat. Seperti juga tahun ini 2021, 551 tahun sebelum Masehi usia Nabi Agung Konghucu lahir, ditambah 2021 menjadi 2572. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1965, negara dalam hal ini melalui Presiden Soekarno menerbitkan penetapan Presiden tentang pencegahan penodaan agama yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa penduduk Indonesia memeluk agama-agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama yang dianggap merupakan agama-agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Tapi agama-agama lain juga ada. Pada tahun 69, penetapan Presiden ini kemudian menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 69. Tapi ironisnya, ketika peralihan dari Orde Lama kepada Orde Baru, rejim pemerintahan Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 67 yang akhirnya justru mengekang kebebasan umat Konghucu untuk melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek, juga melarang agama Konghucu yang sebenarnya secara eksplisit tidak ada hukum yang melarang, tapi tidak dilayani oleh negara sebagaimana amanat konstitusi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian perayaan Tahun Baru Imlek ini mengalami suatu hal kemunduran yang besar. Rumah-rumah ibadat kelenteng yang merupakan rumah ibadat Konghucu kemudian dicaplok dan dikatakan sebagai rumah ibadat agama Buddha. Bahkan pada tahun 1993, Dirjen Agama Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa perayaan Tahun Baru Imlek bukan merupakan perayaan Hari Raya Keagamaan Buddha. Demikian pula Ketua Walubi menyatakan hal yang sama dalam surat resminya. Dan beberapa biku juga menyatakan Imlek tidak boleh dirayakan di vihara karena bukan perayaan Tahun Baru agama Buddha. Memang benar, karena perayaan Tahun Baru Imlek ini adalah hari raya agama Konghucu, bukan agama Buddha, bukan perayaan budaya Tionghoa semata. Jelas latar belakang sejarahnya, jelas latar belakang sendi-sendi di dalam kitab suci, jelas di dalam kitab suci agama Konghucu dan tidak ada di dalam kitab suci agama lain. Perkembangan selanjutnya, walaupun dilarang atau tidak dimungkinkan untuk dirayakan secara terbuka berdasarkan Impres 14 tahun 67, tapi umat Konghucu tetap melaksanakan karena ini hari raya keagamaan, ada ritual yang wajib dilaksanakan. Jadi kehidupan pada saat itu antara ada dan tiada, dilarang tidak, tapi tidak dilayani, dianggap tidak ada agama Konghucu. Tapi agama Konghucu tetap melaksanakan ini. Dalam peristiwa selanjutnya, kemudian kita mengenal suatu saat reformasi 98. Puncaknya ketika Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Maka hak-hak sipil umat Konghucu dipulihkan ketika Gus Dur atas permintaan dari pimpinan-pimpinan Majelis Tinggi Agama Konghucu berkunjung ke istana, dipanggil oleh Gus Dur. Dan ketika melakukan permohonan untuk melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek secara nasional oleh pimpinan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Gus Dur menyatakan, silahkan rayakan secara nasional, beliau akan mendukung. Tapi ada kendala, masih ada Impres 1467. Oleh Gus Dur kemudian dicabut melalui Kepres 6 tahun 2000. Inilah awal mula perayaan Tahun Baru Imlek kemudian dilaksanakan begitu semarak. Barongsai di mana-mana, lampion dan sebagainya. Tapi kemudian umat Konghucu tetap melaksanakan segala ritual. Bahkan umat Buddha pun kembali menyatakan mereka melaksanakan itu sebagai hari raya agama Buddha. Tidak masalah. Masyarakat Tionghoa yang bukan Konghucu juga melaksanakannya dari sisi budaya, tidak masalah. Tapi jangan mengatakan bahwa perayaan Tahun Baru Imlek itu bukan hari raya keagamaan Konghucu. Itu hanya budaya Tionghoa semata. Itu penyesatan. Itu memutarbalikkan fakta-fakta dan sejarah ribuan tahun. Dan juga menodai keagamaan Konghucu, spiritualitas agama Konghucu. Karena jelas dalam kitab suci agama Konghucu yang menyatakan hari raya Tahun Baru Imlek sebagai hari raya keagamaan Konghucu. Sampai hari ini pun kita tetap merayakannya. Termasuk juga pemerintah terus menjamin
kebebasan keagamaan Konghucu. Kemudian Gus Dur menetapkan keputusan presiden menyatakan Hari Raya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif, diikuti oleh presiden berikutnya Ibu Megawati Soekarno Putri melalui Kepresnya yang menyatakan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Setiap tahun ada penetapan hari-hari raya keagamaan melalui keputusan bersama menteri, 3 menteri. Kemudian Tahun Baru Imlek menjadi hari libur berdasarkan keagamaan, bukan etnis. Karena di Indonesia tidak pernah ada hari raya berdasarkan etnis yang diliburkan. Karena di Indonesia saja ada 3.000 lebih etnis. Bukan main istimewanya kalau Tahun Baru Imlek hanya berdasarkan etnis kemudian menjadi hari libur nasional. Demikian pula Kementerian Hukum dan HAM sampai tahun ini kemudian mengumumkan kepada khalayak bahwa ada remisi-remisi terhadap para narapidana beragama Konghucu, mendapatkan remisi bertepatan hari raya Tahun Baru Imlek karena agamanya, bukan karena etnisnya. Remisi diberikan karena mereka beragama Konghucu, bukan karena mereka etnis Tionghoa. Setiap tahun juga Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri kemudian juga menanyakan kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu kapan tepatnya perhitungan Tahun Baru Imlek itu jatuh dan akan dijadikan hari libur. Pidato-pidato juga sejak Gus Dur Presiden, Megawati Soekarno Putri sampai kepada Pak SBY hingga Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, selalu juga menteri-menterinya, Menteri Agama, para Menko menyatakan dalam perspektif pemerintah Republik Indonesia, Hari Raya Tahun Baru Imlek adalah hari raya keagamaan Konghucu, bukan etnis budaya Tionghoa semata. Tapi kalau ada orang ingin merayakannya sebagai budaya Tionghoa, silahkan saja. Tapi jangan menyesatkan dengan membuat narasi-narasi atau asumsi-asumsi, pengelabuan-pengelabuan, bahkan menyatakan bahwa bukan tahun baru 2572 Kongseli, ada era Huangdi di situ. Padahal era Huangdi ini tidak secara jelas Huangdi ini, walaupun beliau ada dan diakui sebagai salah satu nabi besar atau raja suci agama Konghucu, tidak tahu tepat kapan penanggalan Imlek menurut beliau pada saat sebelum Nabi Konghucu. Jadi jelas sejarahnya, jelas latar belakang hukumnya. Kita pun mengakui. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita. Hentikan segala bentuk penyebaran informasi sesat. Hentikan segala hal-hal yang mengaburkan sejarah. Kami umat Konghucu tetap merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek dengan penuh sukacita, mengajak seluruh masyarakat yang mau merayakannya, masyarakat Tionghoa apapun yang bukan agama Konghucu, silahkan saja, kita bergembira bersama. Inilah makna Hari Raya Tahun Baru Imlek yang selalu dinanti oleh seluruh umat Konghucu di dunia, bahkan di seluruh Indonesia, yang tetap dirayakan dengan penuh sukacita hingga saat ini. Kong He Wan Se.